sebetulnya pajak itu bukan untuk siapa-siapa kok, untuk kita semua, untuk rakyat. Jadi ketika pajak dengan semua masyarakat Jawa Timur bayar pajak, ini dikelola. Setelah dikelola lalu diberikan belanja. Untuk apa ya? Untuk masyarakat, untuk kesehatan, untuk subsidi beasiswa, untuk infrastruktur, untuk jalan macam-macam. Jadi saya kira kalau jenengan juga bayar pajak, yakin pajak ini untuk kok. Soal ada oknum apa itu sekian persen, tapi yang masih banyak komitmen. Maka kita jaga terus, tetaplah menjadi pembayar pajak, wajib pajak yang taat, tetap bayar, dan insya Allah kita semua akan baik-baik saja jika semua berkomitmen. Yang bayar iya, pemerintah menggunakannya, kemudian masyarakat juga merasakan dampak dari program itu, program bantuan UMKM, koperasi, kemudian pendidikan, itu semua dari pemerintah kok. Itu dari mana? Dari pajak yang Bapak Ibu sekalian bayarkan masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu, Mbak. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Ana Kansa, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang PKB atau pajak kendaraan bermotor. Empower, di tengah kondisi perekonomian yang lagi naik turun banget, ternyata kabar gembira datang dari pemerintah dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, pajak kendaraan bermotor, PKB, atau juga BBNKB juga, nah, itu ternyata tahun ini nggak mengalami kenaikan. Digadang-gadang sih bisa menaikkan daya beli dan juga bisa memberikan nafas lega bagi masyarakat. Seperti apa nanti kita akan bakal kupas tuntas, cari tahu alasannya, dampaknya, hingga rencana lebih lanjut seperti apa sih. Nah, langsung saja Ana Kansa datengin pakarnya di sini. Selamat datang Mas Muhammad Asyari. Panggilnya Mas Ari ya, dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti yang tadi sebagai awalan Mas Ari, PKB atau pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama itu kan tahun ini nggak mengalami kenaikan. Sebetulnya alasannya apa Mas ya, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih Mbak Ana yang sekian kali kita difasilitasi untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena tugas kita adalah selain menganggarkan fungsi budgeting, fungsi monitoring, juga sosialisasi ke masyarakat bahwa pemerintah ini mengelola anggaran sedemikian rupa untuk program-program kemasyarakatan. Nah, oleh karenanya ini sangat senang sekali bagi bisa berjumpa sekaligus menyampaikan program, menyampaikan banyak hal, terutama di pajak kendaraan bermotor. Kebetulan PKB ini pajak kendaraan bermotor, kebetulan fraksi saya PKB. Iya. Jadi pas. Kebetulan banget. Di PKB menyumbangkan PAD. Iya. PAD itu singkatan dari pendapatan asli daerah. Nah, PAD itu ada beberapa macam. Ada PAD, ada retribusi, ada pendapatan lain yang itu menjadi bagian penting untuk sumbangsi ke negara. Nah, untuk PKB ini satu unsur saja. Nah, hari ini memang tidak ada kenaikan karena dengan harapan bahwa masyarakat itu berduyun-duyun mumpung belum naik nih. Betul. Maka harusnya ini kesempatan masyarakat untuk kalau membutuhkan kendaraan, kalau membutuhkan alat transportasi bisa di tahun ini. Ya meskipun apakah tahun depan naik, apakah bisa turun, ini masih kita kaji ya, apakah untuk program ini mencukupi masyarakat. Nah, gitu. Oke. Berarti betul nih Empower, kamu harus tahu ini nih, makanya harus simak podcast ini ya. Mas. Nah, kira-kira seberapa besar peran DPRD di sini Mas, khususnya tadi Komisi C dalam kebijakan ini? Oke, jadi di DPRD Provinsi itu ada 5 komisi. Komisi A, B, C, D, E. Nah, Komisi A pemerintahan, kaitan dengan penertiban pasar, kaitan dengan ASN, nah, di situ. B ini kaitan dengan perekonomian dan pertanian. Nah, C ini yang paling urgent karena kaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Ibarat rumah tangga, ibarat perusahaan ini ya, pendapatannya dari mana, untuk apa ya di C ini. Nah, yang D pembangunan. Kemudian yang ini soal kesejahteraan rakyat, misalnya kayak pendidikan, kesehatan di sini. Jadi udah terbagi semua nih. Tetapi A, B, C, D ini sebetulnya yang paling dominan yang C. Karena pendapatan enek poraki. Kalau sudah ada
mau dikemanakan Betul. ya DJ ini. Nah, tugas kita adalah sebagai komisi yang menangani tentang pendapatan sekaligus memonitoring kaitan dengan belanja yang dibelanjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, berarti khususnya senternya kalau Komisi C di situ Mas ya, mengelolanya di situ. Oke. Kalau terkait dengan kebijakan yang PKB ini, pajak kendaraan bermotor ini, kira-kira apakah ada tekanan dari publik gitu Mas? Atau aspirasi warga ya, katakanlah aspirasi warga yang itu mendorong terjadinya kebijakan yang tahun ini nih nggak naik? Sebenarnya nggak ada dorongan ya, tetapi dorongan. kita memahami karena kita ini DPR, tentu aspirasi masyarakat, tentu kita harus memahami kebatinan kebatinan masyarakat. Siap. Kan batin ini ya. Iya. Ini udah kerjaan agak sedikit susah, gitu kan, kemudian harus pajak naik lagi. Kebatinannya begitu. Nah, kita sebagai bagian dari fungsi masyarakat menyampaikan ke pemerintah provinsi, kita ini namanya juga wakil rakyat, kan gitu. Maka ini jalurnya sudah benar nih. Nah, kita menyampaikan ke masyarakat bahwa fungsi kita adalah ya aspirasi. Kita memahami aja itu. Ngomong ini batin asli nih kok. Nah, kita karena kebatinan masyarakat itu kemudian kita nggak usah naik dulu deh. Kita lihat dulu perkembangannya. Jadi sebetulnya itu ya salah satu yang dorongan supaya kebijakan itu tahun ini nih nggak naik buat PKB-nya Mas. Kalau lihat situasi ekonomi saat ini Mas, kira-kira yang mengaruhi pertimbangan itu tuh bagaimana Mas? Ekonomi ini dampak nasional karena kebijakan nasional kaitan dengan efisiensi. Nah, jadi nggak boleh dulu itu program-program atau belanja yang nggak urgent, nggak substantif itu sama Pak Prabowo itu kan ditarik sehingga untuk yang urgent aja gitu loh. Misalnya huru-hara kayak misalnya kaitan dengan hari lahir perayaan ya, hari lahir Pemprov yang gede. Nah, itu kan barang habis. Nah, itu dialihkan ya begitu. Oke, jadi ditata lagi ya di situ ya. Kira-kira dari situ ada evaluasi nggak Mas? Dari evaluasi tahun lalu yang menunjukkan dampak positif atau negatif dari tarif pajak ini? Kalau kaitan dengan pajak, tentu setiap tahun kita evaluasi, bahkan tiap triwulan kita evaluasi. Oh, triwulan berarti? Sejauh mana OPD atau organisasi perangkat daerah atau dinas itu bisa mengambil potensi yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau nggak bisa ngambil, berarti ada evaluasi, harus diambil. Contoh, misalnya begini, ada pajak kendaraan bermotor Jawa Timur itu penduduknya kan 36 juta, kurang lebih ya. Nah, ini BPS yang tahu, ini soal angka ini. Nah, 36 itu dirinci aja siap berapa orang yang pakai motor, yang pakai mobil gitu kan. Nah, dari sini ini berapa yang nunggak. Kalau dibiarin, nggak dievaluasi, ya nggak bayar mereka. Maka ini potensi kan, tinggal nagih aja. Maka evaluasi begitu. Oh, begitu. Berarti rutin masih tetap? Iya. Iya dong. Kalau nggak rutin ya sama aja, nggak jalan lagi dong kebijakannya. Nggak ada ngefeknya lah, padahal ini udah upaya yang baik. Gitu. Kalau bagaimana selanjutnya kebijakan ini nih Mas bisa memengaruhi kepercayaan nih. Nah, tadi kan ini kan udah digadang-gadang buat masyarakat. Nah, gimana kebijakan ini bisa mengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri? Iya. Saya kira masyarakat juga harus percaya ya ke pemerintah karena sepengetahuan saya di DPR Provinsi, pemerintah sudah melakukan banyak program, terutama di dua hal. Yang pertama pendidikan dan kesehatan. Ini orang bayar pajak kendaraan bermotor itu selain untuk pendidikan dan kesehatan, infrastruktur perlu. Kita semua punya kendaraan, kita semuanya mobil, punya motor. Kalau jalannya nggak dibangun, terus lewatnya kayak apa? Itu. Ya kan? Masuk nggak diaspal, nah aspal dunia siapa? Ya dunia mereka ini. Memang selain infrastruktur, aspal, jalan untuk kesehatan, bantuan beasiswa, nah kayak gitu. Maka percayakan aja deh. Insya Allah kok nggak ada hal yang diselewengkan, tetap kita monitoring, kita monitoring. Tetap dimonitoring dan hasilnya emang harus berkala dan ini proses Mas ya. Proses supaya memang nggak terlalu rata loh Mas, kalau ngomongin jalan di Jawa Timur ini. Gimana? Itu kan luas. Mulai Madura sampai Pacitan ya ini.
Oke, siap. Pacitan sampai Banyuwangi gitu. Nah, beda juga udah gitu. Betul. Kalau perhitungan resiko nih Mas, resiko terhadap PAD tadi sendiri di Jatim, apakah itu tidak menaikkan tarif? Kalau tarif belum ya, karena sementara waktu itu tadi kita masih merasakan kebatinan masyarakat Jawa Timur itu masih belum siap dan stabil nih. Nah kalau udah kayaknya udah mulai ada peningkatan perekonomian, ada ini ya barulah mungkin kita punya cara-cara lain ya. Jadi sementara kita memahami lah suasana kebatinan. Oke. Masyarakat Jawa Timur itu. Siap. Nah kira-kira apakah kebijakan ini dirasa udah berlaku secara merata Mas? Di kabupaten atau kota? Sudah. Dan dijalankan? Evaluasinya per triwulan ini bulan apa nih? Bulan Ini Agustus ya. Itu udah bagus, sudah hampir 60%-an. Mereka ibarat orang nagih 10 orang gitu, 10 orang yang ditagih, berapa sih udah ditagih nih? Mau habis lu ini. Ternyata udah 6 orang yang ditagih nih. Tinggal 4 lagi. Nah, kita masih punya September, Oktober, November, Desember. Insya Allah lah masih mau target itu. Oke, insya Allah akan mentarget masing-masing ya. Iya. Oke, menarik banget Empower bahasan kita masih pada pajak kendaraan bermotor, dan kita akan lebih tahu dampaknya serta rencana lebih lanjut. Nah dari ini semua, tetap jangan kemana-mana, Empower tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di episode kali ini kita masih ngobrolin tentang tadi pajak kendaraan bermotor. Kali ini kita masuk ke dampaknya ya buat sekalian. Mas, kira-kira bagaimana pajak kendaraan bermotor ini dan juga biaya balik nama itu tetap bisa menjaga daya beli? Kalau digadang-gadangnya kan seperti itu saat ini. Iya. Jadi beda memang Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Barat. Iya. Jawa Barat itu sempat viral kalau mereka penghapusan pajak. Nah kita memang beda sama mereka. Bedanya, ya mohon maaf nih Jawa Barat ya, sekali lagi saya ulang, Jawa Barat itu banyak yang nunggak. Jawa Timur masih tertib. Oh, Jawa Timur masih tertib. Nah kalau Jawa Barat itu dibebasin, maka mereka berdua untuk bayar. Nah, kalau Jawa Timur dibebasin, ini yang bayar taat cemburu. Saya udah bayar tapi tidak ada pembebasan begini, gitu kan. Beda sama mereka ini, maka skema ini nggak bisa disamakan. Jawa Timur masih tergolong tertib, tergolong baik. Nah soal dampak yang dihasilkan dari BNKB nggak naik, sebetulnya stabilitas perekonomian stabil ya, nggak ada kenaikan, nggak ada tambahan. Toh Jawa Timur udah ini kan setiap Agustus kan pemutihan. Ya, dirasakan kan? Juga sih sama kita semua. Cuman memang nggak seviral Jawa Barat. Itu Jawa Timur tetap tahun itu ngasih pemutihan kepada penunggak pajak gitu. Dan juga masih menanti semua sih masyarakat warga soal jangan ketinggalan loh. Iya, enggak loh. Ketinggalan nanti nggak ada lagi begitu. Padahal kita udah diiniin kan Juli, Agustus itu pasti ada pemutihan. Betul banget. Kalau menurut Mas Ari itu masih tertib, kira-kira apakah ini bisa memicu pertumbuhan pembelian kendaraan baru nggak sih Mas? Iya, itu sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Karena apa? Dibanding dengan pembelian yang tahun depan atau tahun sekarang, saya kira ini masih stabil nih. Mending beli sekarang. Iyalah. Karena kan fungsinya sekarang, ngapain harus beli besok? Oh iya betul. Itu juga nggak ada kenaikan. Jadi fine aja sebenarnya kalau sekarang hari ini daya beli masyarakat harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Beli aja sekarang karena kan nggak tahu juga. Iya. Fungsinya juga bisa, manfaatnya juga sekarang. Lebih baik sekarang kan. Betul. Kapan ditunda? Betul. Kalau pengaruhnya Mas, pengaruhnya terhadap sektor pendukung lainnya, kayak semisal bengkel. Begitu gimana? Pengaruh soal apa tuh? Soal ini juga dampak dari tadi kenaikan daya beli. Kalau bengkel, saya kira terus-menerus jalan ya, karena coba bayangin aja, masyarakat Jawa Timur terutama, dari 36 itu, yang pemuda hampir 60% loh. Dan rata-rata pemuda itu sudah bawa motor. Lah motor masuk gak rusak? Pasti rusak, karena barang itu barang nggak permanen ya. Nah ini juga pasti akan seberapa butuh kayak gitu. Nah beda lagi dengan
jual mobil apa dealer. Nah, dealer juga begitu. Dealer sekarang lebih masuk loh ke pasar, ke RT itu masuk loh. Masuk ke bawah juga sih Mas, langsung ke bawah juga. Dan murah-murah itu. Tanpa DP itu bisa dapat motor. Luar biasa. Nah, kita kebetulan di C punya skema di Bank Jatim. Kalau ada keberatan pembiayaan, bisa kerjasama sama Bank Jatim. Oh oke, berarti itu langkah yang udah digandeng sama Bank Jatim. Jadi lebih lebih terbuka. Jadi peluangnya lebih banyak. Dan mungkin jadi solusi juga. Gitu. Kalau kira-kira kebijakan ini Mas, dampaknya kalau tadi buat sektor pendukung lainnya, kalau buat UMKM gitu, gimana Mas kira-kira? Malah berdampak loh. Malah berdampak. Karena apa? Gimana tuh Mas? Kalau sekarang UMKM aku jualan nih ya, ada GoFood, macam-macam kan. Nah ini pakai apa nganterinnya? Motor. Maka mending selain motor ini untuk GoFood dirinya sendiri dan juga itu aplikasi, jadi sama-sama jalan. Dia bisa Gojek, dia bisa pakai GoFood-nya. Itu kan luar biasa itu ininya, siklusnya. Siklus konektivitasnya jalan juga ya dua-duanya sebenarnya Mas. Sekarang kira-kira masyarakat itu berpenghasilan rendah itu gimana Mas kira-kira merasakan manfaatnya kalau menurut evaluasi atau dari Mas Ari sendiri, masyarakat yang berpenghasilan rendah? Masyarakat berpenghasilan rendah itu perasaan yang mereka yang masih kalau soal kendaraan bermotor hubungannya mereka mudah kok, dengan hasil rendah dia bisa beli motor. Masih bisa ya? Iya. Kan tanpa DP. Iya betul. Coba cek aja di nggak nyebut merek lah, beberapa dealer ya. Ke situ aja masih 0%. Hanya cuman KTP. Yes. Mudah itu. Mudah sekali ya. Berarti masih sangat menjadi solusi saat ini kalau mau beli kendaraan baru. Iya. Oke, siap. Kalau selanjutnya kira-kira gimana dengan warga Mas? Warga di daerah yang aksesnya itu transportasinya masih terbatas, kan nggak bisa disamakan juga itu. Ya kita kan pajaknya kena bermotor. Kalau mereka ini kemudian punya motor dan aksesnya masih nggak layak ya, ya diajukan aja di desa mana, di dusun mana. Selama masih Jawa Timur, itu tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oh begitu. Selama di Jawa Timur. Dan kalaupun itu infrastrukturnya, kita cek nanti apakah jalan provinsi, apa nasional, apa kabupaten, apa desa. Karena provinsi tanggung jawabnya jalan provinsi. Nah, kalau jalan nasional beda lagi, jalan desa beda lagi. Kita nggak bisa masuk ke desa dong. Karena desa punya anggaran namanya APBDes. Nah, kalau nasional namanya APBN. Nah, contoh misalnya jalan mana sini ya? Jalan tol Surabaya Malang misalnya, cek aja itu, lu pilih siapa tuh? Kalau milih nasional, milih negara, maka ya APBN. Ada kerusakan karena di Provinsi Jawa Timur hanya foto aja, gue dilaporin ke pusat. Kalaupun mau pemerintah provinsi yang bangun, harus ada sharing nih. Maka ada dana transfer namanya. Maka saya bilang pajak itu tidak hanya soal PKB, tapi ada BPNKB, ada dana transfer, dan lain-lain yang masuk. Memang alurnya dan sistemnya seperti itu sekarang. Kita nggak boleh bantu desa. Sekarang desa udah punya APBDes sendiri, anggaran pendapatan dan belanja desa. Oke, siap. Yang kadang APBDes itu ya sama-sama kita nggak ketahui lah Mas ya. Nah di desa kita bisa bantu lewat apa namanya bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Di provinsi, desa ngajukan anggaran ke provinsi, kegiatan desa macam-macam. Provinsi support. Selain dia dari negara namanya dana desa. Kita dapat support dari provinsi. Itu boleh. Boleh kalau itu. Oke. Sebenarnya kebijakan ini juga jadi menarik dan menguntungkan. Mungkin ya Mas ya? Ya sangat enak lah. Oke. Ya masukin aja kan. Betul. Kebijakan ini kira-kira bisa memengaruhi mobilitas perdagangan antar daerah gitu Mas kira-kira? Soal apa di infrastruktur? Infrastruktur boleh. Perdagangan ya. Kalau infrastruktur ya semua kata dalam perekonomian, infrastruktur harus sempurna dulu, karena ini mempengaruhi. Iya sih. Contoh misalnya, kenapa sih orang jual lombok tomat yang di petani Jember, petani Lumajang gitu, jualnya dia ke Surabaya, dia harus malam. Ini kalau jalannya nggak bagus, dia bisa, ini barang ini bisa busuk ini. Kalau nggak hari ini pagi ini dia dijual, maka infrastrukturnya harus bagus. Kalau nggak ya bisa datang siang. Kalau siang mah ini barang nggak laku. Makanya infrastruktur penting berkaitan dengan mobilitas percepatan itu.
Berarti sama-sama sangat berdampak ya Mas ya untuk kebijakan ini. Kira-kira dari kebijakan ini membantu pemulihan nggak Mas secara ini pasca pandemi kita? Pasca pandemi kita membantu pemulihan bagi sektor transportasi tadi. Kalau membantu sangat membantu. Ini kan udah nggak ada musim pandemi ya. Sudah nggak ada Udah pasca normal pandemi. kan, normal. Sangat membantu Mas ya. Sangat membantu. Ini normal. Bahkan semua juga tergerak, Iya, harusnya percepatan. percepatan bahkan. Harusnya percepatan. Apa sih yang infrastruktur yang nggak ada kendala di mana sih? Nggak ada kok. Nggak ada. Perbankan terbuka. Oke. Mau Oh. kredit motor, mobil sangat mudah. Sangat mudah. Infrastruktur jalan apa udah Ribet, bagus. iya. Apa sih? Tinggal kemauan. Lu mau nggak sih Oh iya betul. berupaya? Lu mau nggak sih usaha? Lu mau nggak sih? Ya, lu mau aja. Oke. Dan masyarakat harus mau itu. Kalau pengen naik kelas. Kalau pengen naik kelas Kalau harusnya gini-gini aja yang ya sama. ya sama dong, nggak naik-naik Hmm. dong. Pemerintah udah kasih, Iya. udah kasih fasilitas. Tinggal pakai aja. Hmm. Oke. Kalau menurut Mas Ari sendiri, kira-kira ini udah tergolong pulih belum Mas? Menurut saya pulih, Pulih. normal. Normal. Normal udah Mas? Normal. Oke. Terbukti apa? Ya. Pesawat banyak yang jalan. Motor banyak yang ngakses, taksi jalan. Taksi jalan. Berkerumun boleh, warung-warung kopi, kafe udah pada rame, Udah pada kantor-kantor normal. Nggak ada kok yang ini. Menurut saya ya, Iya. nggak ada. Jadi Kenapa? pulih Mas ya ini. Pulih. Bisa dikatakan pulih dan semua juga sudah bergerak gitu. Iya, ya memang ada prosesnya ya, yang dulu sempat vakum 3 tahun karena off. Yes. Ini kan lagi berangkat nih. Tapi proses ini udah, saya kira udah normal, ini tinggal percepatan aja. Tinggal percepatan, tinggal kamu mau apa enggak dari, Mau apa dari enggak? Mas Ari ya kan. Oke. Oh, Nah, kalau dari Mas Ari sendiri melihat peluang kebijakan serupa di sektor pajak daerah lainnya nggak Mas? sangat berpeluang. Selain pajak kendaraan bermotor, BPNKB, ada namanya MPLB. Apa itu Mas? Ini nggak diketahui. Oh iya. Namanya mineral bukan logam dan batuan. Oke. Nah kalau minyak, kemudian kalau apa ya batu bara apa nah BPN lah ya nasional. Tapi kayak misalnya sirtu itu apa pasir dan batu itu loh, itu Iya. dinamakan MPLB namanya, MPLB. galian C. Nah itu izinnya provinsi. Isinya masuk provinsi. Itu kalau gunung-gunung dikeruk terus-terusan kan habis. Yes. Nah maka izin dulu ke provinsi. Nah ini pendapatan sebetulnya. Maka kita target para dinas. Lu selain pajak pastilah. Oke. Itu lu sana potensi, lu ada potensi, lu ambil. Oke. Dari, Maka triwulan kita evaluasi. Lu jangan hanya pajak aja, pajak pasti orang tahun pasti bayar pajak. bener-bener. Kan kendaraanmu mati tiap tahun. Kan pasti itu. Pasti. Tinggal ngukur aja berapa juta orang pemakai apa kendaraan dikali sekian pajaknya. Itu udah barang pasti. Udah barang pasti. Tapi kita punya potensi, kita punya apa ya, punya daya kekuatan power yang belum kita keluarkan secara apa ya, secara percepatan, secara maksimal. Oh. Itu kan ada banyak di gunung-gunung, banyak di kerukin ya. Betul. Itu isinya di mana? Ilegal nggak? Provinsi dong. Ah, Oke. betul. Ini semakin menarik Empower. Nanti kita bakal lanjut di segmen berikutnya terkait dengan rencana jangka panjangnya. Jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Nah, kembali lagi di segmen ketiga ini kita masih ngobrolin juga tentang pajak kendaraan bermotor. Selengkapnya pokoknya Empower. Masih bersama dengan Mas Ari. Nah, selanjutnya kita fokus ke tentang kestabilan Mas, keseimbangan dari pendapatan asli daerah atau PAD dan juga kesejahteraan dari warga itu sendiri. Kira-kira Mas Ari, gimana sih DPRD itu memastikan PAD ini tetap stabil meski tarif nggak naik? Artinya kan pendapatannya nggak naik. Berarti kan kekurangan nih. Tapi kan juga ada absen pajak Mas. Iya. Di situ. Jadi begini, per hari ini barusan apa ya di bulan Agustus ini ada kesepakatan tentang perubahan anggaran. Jadi anggaran itu setiap tahun ada perubahan. Untuk apa? Penyesuaian program. Nah PAD kita itu di angka 28 triliun. Nah kebutuhan kita belanja itu di 32 triliun. Masih minus 4 triliun. Minus Mas ya. Minus 4 triliun. Nah itu tuh apa? Ternyata kita ini banyak hal yang harus
ditangani aspirasi masyarakat, beasiswa. Ternyata masih banyak yang masih belum sekolah. Kemudian adalah kesehatan, itu masih banyak belum tercover, sehingga kita anggarkan untuk belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja infrastruktur, semua belanja. Nah, dari belanja ini 32, kita PAD-nya, pendapatannya hanya 28. Pertanyaan 4T dari mana untuk menutupi ini? Betul. Maka tinggal ini dinaikkan, tapi belanja yang hura-hura, sifatnya nggak substantif diturunkan. Oke. Akhirnya kan menceng nih. Nah, ini lagi dibahas nih, mana yang perlu diefisiensi. Misalnya kayak, ini hari ulang tahun Pemprov, terus besar-besaran pakai musik apa, sementara ya musik kecil-kecilan deh, cukup nggak sampai ke biar, diturunkan, apalagi diturunkan, karena ini masih belum mampu. Nah, kita sedangkan kalau kita naikkan pajak, ya masyarakat ya mengeluh, maka ya biarin dulu. Ini makanya dinaikkan dikit yang potensi MBLB, potensi air, potensi dana sharing, macam-macam kita maksimalkan. Ini coba kita turunkan sehingga rasionya berimbang. Rasionya berimbang. Kira-kira bisa Mas itu? Ya masih dalam bahasan ya, masih dalam bahasan. Harus bisa lah. Harus bisa ya? Harus bisa lah ya. Opo terusan. Kalau minus sih opo. Ya opo. 4 lagi ya, lumayan lah ya. Oke. Kira-kira Mas, adakah rencana Mas memperluas kaitannya tadi dampak ya? Dampaknya memperluas basis pajak untuk menutup potensi kekurangan dari pendapatan itu tadi. Kalau potensi pajak basisnya ya banyak sekali ya. Pajak aja udah pasti itu. Cuman memang ada kendala, Mbak. Barang masuk yang namanya mobil listrik ini. Oh iya. Iku kalau pajaknya wih. Maka kita bahas nih. Ini menarik. Sudah ya, mobilnya listrik, nggak ada pajak BPNKB. Dia pakai jalannya jalan provinsi. Dia pakai jalan kita, tapi nggak pakai pajak. Nah ini kalau listrik terus-terusan jalan ini, jalannya masih rusak dipakai, namanya jalan. Nggak dipakai aja rusak, kena hujan, kena ini, apalagi dipakai kan. Nah yang pakai orang nggak pada pajak. Nah ini kan ironi. Lu pakai, kenapa lu nggak bayar? Betul. Ya kan, maka dibahas nih, mobil listrik harus bayar pajak. Mereka juga BPNKB-nya nggak bayar karena nggak pakai bahan bakar loh, pakai listrik. Benar. Terus pajak BPNKB-nya berkurang dong. Ini kendaraan masuk banyak sekali menggunakan jalan kita, tetapi nggak pakai bahan bakar, pakainya listrik. Padahal kita pungut bahan bakar, bukan pajak listrik. Jadi itu udah jadi bahasan ya buat listrik. DPR ini ya pusing sih Anda sini memikirkan rumah tangga pemerintah ini. Ya demi rakyat ini. Tapi emang sebanyak itu loh Mas sekarang sudah. Apalagi banyak, kita di Surabaya ini ya. Banyak kali Surabaya ini, apalagi kota-kota besar ya. Itu belum bayar pajak tuh. Wah, itu banyak dan lagi dipikirin. Nah, siapa punya motor? Punya. Bayar pajak kan? Bayar pajak. Nah ya itu loh pakai mobil memang nggak bayar pajak. Kasian loh sama yang dibayar pajak mereka. Iya. Benar. Pakainya jalannya juga berkurang tadi. Betul. Oke. Selanjutnya Mas, kira-kira gimana peran digitalisasi di sini Mas? Digitalisasi pembayaran pajak maksudnya. Digitalisasi pembayaran pajak dalam efisiensi penerimaan daerah. Ya. Soal penggunaan digital kaitan dengan kemudahan para pajak, itu pemerintah provinsi lagi nggak kasih duit. Kenapa? Karena janganlah orang bayar pajak dipersulit. Orang bayar pajak, larang antri, harus ngisi form. Aduh, aku mau bayar, sampai bersulit. Maka dengan salah satu cara dengan digitalisasi dan aplikasinya mempermudah orang untuk bayar. Tinggal membayar pakai ATM kah, mau pakai ini, gampang aja. Tinggal kemudian di screenshot hasilnya, pembayaran udah selesai, klik bisa dimanapun. Nah, oleh karenanya kita juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk mempermudah semua layanan kaitan dengan pendapatan perpajakan. Mudah, baca bersulit, orang bayar bersulit. Betul Mas, betul. Itu jadi bahasan juga. Karena emang, tapi itu udah mulai proses. Sudah ada aplikasi beberapa daerah ya. Sudah ada aplikasi. Sidoarjo, kalau salah Sidoarjo, Surabaya. Kemarin tuh Malang Nganjuk, udah ada aplikasi. Malang Nganjuk lebih hebat lagi tuh dari gue. Satu desa satu orang. Jadi kalau di desa A itu menyampaikan bayar pajak apapun di sini, di orang ini namanya, PIC ini namanya. Kalau butuh apa-apa hubungi orang ini.
itu jalan dengan sistem kayak gitu jalan Mas? Jalan, Efektif? alhamdulillah. Malah bagus itu target 100 orang ditagih tahun ini. Bisa selesai. 80. Benar. Oh, berarti mungkin ya daerah-daerah lain ngadopsi kayak Nganjuk gitu dong? Bisa, tapi kan nggak semua orang ini kan lihat suasana juga. Nggak bisa dipaksa kayak Madura, ya nggak bisa. Madura malah harus jemput bola, Yes. harus ini, banyak hal lah. Banyak hal, betul-betul Mas. Kira-kira Mas Ari, apakah ada program lain Mas yang mungkin dikatakan paralel untuk menjaga pendapatan daerah itu tetap sehat lah? Kalau program dari pendapatan, sebenarnya kita percepatan ya. Jadi misalnya ada UMKM kita, orang itu kalau misalnya buat warung, buat usaha, ini harus laku kan. Ya. Nah kita supportnya di mana, di pemasaran, pembiayanya dari perbankan. Maka ini percepatan. Orang berupaya ini di pasar dibantu, pembiayaan dibantu. Saya kira ekonomi akan stabil kalau ini dilakukan dengan baik. Di samping transportasi jalan, insya Allah lah. Nah perimanya begitu, kita support tuh UMKM. Yes. Kita permudah tuh pembiayaan. Gitu. Solutif gitu, sekali loh sebetulnya ya. Iya. Kalau berjalan berkesinambungan, Iya, Mas Ari. Betul. Jadi Mas Ari, kira-kira gimana mencegah kebocoran pendapatan di sektor pajak kendaraan? Apa ada potensi bocor ya, Mas? Potensi ada. Semua pendapatan berpotensi untuk bocor. Tetapi lewat digitalisasi, lewat monitoring, lewat evaluasi, saya kira mengurangi. Misalnya begini, ada pendapatan yang tercatat. Misalnya namanya orang, manusia, ada errornya. Misalnya 8, ketulis, ini 8 apa 3 sih? Hampir mirip ini. Kan 3 sama 8 itu butir-butirnya memang podo lah ya. Lagi mestinya 8, ternyata 3, ini kan bocor yang 5. Nah kayak gitu, itu perlu antisipasi, visualisasi, lewat monitoring, evaluasi, kayak gitu. Berarti itu diantisipasi Mas ya? Kebocoran pasti? Kebocoran itu peluangnya ada. Bocornya di mana Mas? Bocornya itu di apa ya? Ya di pencatatan. Pencatatan aja. Pencatatan. Errornya. Yang sering memang ya. Ya namanya juga orang, mesin kadang ya error. Pasti ada errornya. Nah errornya ini sebisa mungkin minimalisir. Diminimalisir untuk agar nggak error, nggak bocor. Salah satunya dengan digitalisasi. Kira-kira kalau ngomongin tantangan Mas, tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan ini tadi antara Mas ya, pendapatan dari PAD dan kesejahteraan masyarakat. Itu tantangannya sebenarnya di mana sih Mas? Tantangan di komitmen. Justru malah dari komitmen individu atau pemerintah atau gimana Mas? Stakeholder ya, pihak semuanya. Misalnya kita udah memberikan bantuan untuk UMKM, dia diminta untuk melakukan usaha-usaha yang bisa kerjasama dengan beberapa pihak, tapi nggak dilakukan. Misalnya UMKM ini pembiayaan udah murah, udah kita biayai, setelah diambil nggak dikembalikan. Nah juga begitu, kadang kita udah punya usaha, tapi pemerintah provinsinya nggak mempromosikan atau lambat mempromosikan. Ini kan komitmen. Betul. Nah kalau kata Mbak Ana tadi itu berjalan baik, berkomitmen, insya Allah bakal jalan semuanya. Justru marah komitmen Mas ya. Padahal udah sangat permudah kayak gini, itu justru marah komitmen dari semua stakeholdernya. Ini juga pihak masyarakat, DPRD-nya juga pemerintah juga semua lah berkomitmen. Kalau semua komitmen untuk sama-sama untuk kesejahteraan, ya saya kira cepat saja berjalan. Yang pemerintah bantu, yang DPR memonitoring, yang pengusaha jalan, insya Allah. Kalau menurut Mas Ari melihat komitmen ini kira-kira ke depan bakal selesai ya Mas masalah komitmen ini? Ke depan bakal selesai Mas ya? Insya Allah. Saya yakin Jawa Timur api. Saya juga yakin sih Mas, apalagi setelah bertemu ya namanya proses loh, dari pandemi, semua mati lalu jalan, ini kan butuh kepercayaan, butuh kepastian, butuh komitmen, nah gitu. Dan ini semua udah mulai kita rasakan. Dengerin Empower semuanya ya, berarti butuh komitmen, nggak hanya minta ke DPRD atau pemerintah terus, tapi kamu ya harus komitmen menjalankan sama-sama komitmen. Terakhir Mas Ari, mungkin ada penutup atau pesan yang disampaikan untuk sahabat Empower semuanya. Sebetulnya pajak itu bukan untuk siapa-siapa kok, untuk kita semua, untuk rakyat.
Jadi ketika pajak dengan semua masalah Jawa Timur bayar pajak ini dikelola. Setelah dikelola lalu diberikan belanja. Untuk apa ya? Untuk masyarakat, untuk kesehatan, untuk subsidi beasiswa, untuk infrastruktur, untuk jalan macam-macam. Jadi saya kira kalau jenengan juga bayar pajak, yakin pajak ini untuk kok. Soal ada oknum apa itu sekian persen, tapi yang masih banyak komitmen. Maka kita jaga terus, tetaplah menjadi pembayar pajak, wajib pajak yang taat, tetap bayar, dan insya Allah kita semua akan baik-baik saja jika semua berkomitmen. Yang bayar iya, pemerintah menggunakannya, kemudian masyarakat juga merasakan dampak dari program itu, program bantuan UMKM, koperasi, kemudian pendidikan, itu semua dari pemerintah kok. Itu dari mana? Dari pajak yang Bapak Ibu sekalian bayarkan masalah Jawa Timur. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa loh Mas Ari. Dengerin Empower semuanya ya. Semua butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Nggak hanya pemerintah aja, nggak bisa jalan ya Mas Ari ya. Iya. Semua butuh kebersamaan dan komitmen dari kita, masyarakat, dan juga warga masyarakat Jawa Timur semuanya, Empower sekalian. Tentu Empower, supaya ini semua nyampe ke kamu dan kamu nggak telat video dari kami, jangan lupa untuk Empower semuanya subscribe ya. Subscribe channel ini dan juga sebarin video ini seluas-luasnya. Agar apa? Pesan Mas Ari tadi nyampe ke kamu semua. Terima kasih Empower semuanya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di podcast Suara Rakyat. Ana Pansa pamit undur diri dan juga Mas Ari pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.